Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK-Walleters, salam hormat dan salam sukses dari kami WK Wallet Indonesia. Sobat WK-Walleters, pada video kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk ke tempat kami perihal penyemprotan ataupun perawatan RBW. Melalui penyemprotan, kira-kira menggunakan apa dan kenapa harus disemprot, dan kira-kira setiap beberapa kali kita harus menyemprot. Nah, untuk jawabannya mari kita saksikan. Sebelum kita mulai, silahkan terlebih dahulu like, subscribe, dan tentunya pastikan lonceng yang ada dalam monitor Anda sudah tercetak. Karena dengan begitu Anda tidak akan pernah ketinggalan ketika kami memperbaharui video-video yang rutin akan kami bagikan. Sobat WK-Walleters, pertama-tama kita harus mengetahui kenapa kita harus menyemprot RBW yang kita miliki. Jawabannya karena kita ingin membunuh hama-hama yang berdarah putih yang ada di dalam RBW. Contohnya apa? Kepinding, kecoa, gurem ataupun kutu yang sangat kecil yang biasa pada ayam ketika mengerang. Sobat WK-Walleters, nah pertama-tama kita harus mencari tahu kenapa hal-hal hewan-hewan yang kita sebutkan tadi harus kita bunuh dan kita kondisikan dalam RBW. Jawabannya, kecoa, kepinding, dan gurem ataupun kutu kecil itu akan mengakibatkan sarang walet yang nanti akan kita panen itu menjadi bercak-bercak hitam-hitam ketika dia dihinggapi oleh kecoa ataupun oleh kepinding. Dia akan ada bercak-bercak hitam yang ada di dalam sarang burung walet. Adapun gurem ataupun kutu yang kecil, yang ini biasanya ketika walet itu mengerang itu muncul, nah, dia akan mengakibatkan hitam-hitam di bagian dalam dari sarang burung walet itu sendiri, tempat menaruh telur. Maka ketika itu hitam, sarang walet yang akan kita panen harganya akan drastis jauh. Sobat WK-Walleters, mungkin Sobat WK-Walleters bertanya-tanya, kira-kira obat apa yang dipakai? Sobat WK-Walleters, kami telah melakukan pengalaman dan beberapa kali kami mencoba. Kami biasa menggunakan obat super killer ataupun Sevin atau Diamond. Nah, obat-obat ini bisa Sobat WK-Walleters dapatkan di toko-toko obat ataupun toko-toko bibit. Kalau di daerah kami biasanya di toko-toko pertanian itu menyediakan obat-obat yang begituan. Sobat WK-Walleters, jikalau Sobat WK-Walleters merasa kesusahan mendapatkannya, silakan nanti hubungi kami. Kami akan mencoba membantu Sobat WK-Walleters untuk mendapatkan obat-obat semprot tersebut. Sobat WK-Walleters, sebelum kita melakukan penyemprotan, pertama-tama kita harus
siapkan tangki semprot. Biasanya kami menggunakan tangki yang digunakan oleh peralatan pertanian yang beratnya ataupun kadar kemampuan isinya bisa mencapai 15 liter. Kami menggunakan tangki itu, dan dalam 15 liter kami membutuhkan dalam satu saset dari Super Killer ataupun Sevin ataupun Diamond, kami biasa menggunakan itu nanti bisa menjadi 4 kali pemakaian, atau ketika agak banyak hamanya kita bisa tambah dosisnya. Dan setelah itu sudah kita beri obat, kita isi dengan air tangki tersebut sampai penuh, dan setelah penuh kita siap gunakan untuk penyemprotan. Sobat Aqualeters, nah kalau sudah tangki semprot sudah ada, sudah siap, kira-kira apa yang harus disemprot? Nah, Sobat Aqualeters, hal yang harus kita semprot, pertama kita semprot sirip dan sarang burung walet dengan cara cepat, jangan terlalu lama ataupun terlalu banyak kandungan air, karena jikalau sarang burung tersebut banyak kadar air akan mengakibatkan flat kuning. Maka dari itu semprotlah dengan cara cepat sirip yang ada. Kemudian kita juga menyemprot dinding yang ada di dalam RBW kita, dan berikutnya kita menyemprot lantai, karena di lantai hewan-hewan ini biasanya ada. Nah, Sobat Aqualeters, yang paling penting perhatikan sendingan-sendingan sirip burung walet ya. Sendingan-sendingan kita harus semprot, karena di sanalah tempat kecoa itu sering bersembunyi, maka itu menjadi prioritas utama. Kira-kira berapa kali ataupun berapa hari, berapa minggu sekali dalam penyemprotan RBW yang kita miliki? Nah, untuk ini tergantung dengan kondisinya. Kalau kami biasanya minimum sebulan itu sekali, dan ketika proses pengeraman dari bertelur, mengeram, dan menetas. Nah, ketika menetas kami berusaha melakukan penyemprotan, karena biasanya gurem ataupun kutu-kutu yang kecil itu akan muncul ketika proses pengeraman. Sobat Aqualeters, mungkin juga ada bertanya-tanya, kira-kira jam berapa kita baiknya untuk menyemprot? Nah, kalau saran kami lebih baik kita menyemprot di pagi hari, kira-kira jam 10 ataupun paling lambat jam 11, jam 12. Kenapa? Karena setelah penyemprotan itu nanti ada masa pengeringan, dan ketika masa pengeringan ini memunculkan amonia yang ada di dalam RBW, terutama kotoran burung yang ada di dalam RBW. Nah, maka untuk itu kita harus melakukan rutinitas membersihkan RBW. Ini sudah kami bahas di konten kami, silahkan lihat di konten kami. Dan jikalau ini penting, nanti subscribe dari kami akan berikan rutin dari kami tips dan trik tentang pembudidayaan burung walet. Sobat Aqualeters, sekali lagi kami berpesan, perhatikan kelembapan, dan karena itu di dalam RBW dibutuhkan yang namanya termometer ruangan dan hygrotermometer yang biasanya ada di dalam RBW. Disitulah melalui media kontrol kita. Dan Sobat Aqualeters, pesan dari kami, perhatikan kelembapan karena akan menimbulkan amonia. Dan untuk menghilangkan amonia, kami punya trik khusus. Maka dari itu, ikutilah channel ini dan selalu pantengin. Dan silakan subscribe, karena Anda akan selalu mendapatkan tips dari kami perihal pembudidayaan burung walet. Sobat Aqualeters, di akhir dari video ini kami berpesan, silahkan lakukan dan rawat RBW Sobat Aqualeters semua, karena perjuangan atau
hasil itu tidak akan pernah membohongi dari perjuangan yang telah kita lakukan. Maka dari itu teruslah berjuang, merawat, karena dengan kita memperbaiki diri kita, memperbaiki RBW kita, akan mendapatkan hasil yang juga baik. Mungkin itu dari kami, Sobat WKWC. Salam hormat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.